Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam dokter. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dokter? Ya, jadi gini Ustadz, udah di masa-masa sekarang ini ya, eranya sekarang ini adalah era kalau lagi stres, banyak pikiran, terus sampai sakit hati itu dilampiaskannya ke olahraga atau lari gitu. Kalau Gen Z ini dia nyebutnya adalah atlet patah hati Ustadz. Oh, atlet patah hati. Atlet patah hati, Iya. benar. Jadi hati yang sakit, kakinya yang disiksa. Oke. Jadi pokoknya ada kata-kata gini Ustadz. Sakit hati sampai pindah ke kaki gitu. Oh. Nah, kalau dari sisi kesehatan sendiri nih, olahraga atau lari itu bagus untuk kesehatan fisik dan juga mental. Dia bisa mengeluarkan hormon endorfin dan juga bisa membuat mood jadi baik. Ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana sih untuk menggabungkan dari kita rajin olahraga, berzikir, dan juga rasa syukur untuk yang calm inside dan juga tapi kehidupannya sedang set-setnya, Ustaz. Ya, terima kasih Dokter Agung. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada pujian, sanjungan dari Nabi SAW, di mana Nabi pernah menyampaikan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, sehingga Lemah badan maksudnya? Iya, lemah fisik. Ya. Dan pada akhirnya itu juga mampu melemahkan hati, melemahkan otak, melemahkan jiwa. Jadi bermula dari lemahnya fisik, itu bisa merembet kemana-mana. Ya. Bisa merembet kepada jiwa kita, merembet kepada fisik kita, bahkan juga merembet kelemahan itu kepada hati kita. Sehingga kalau kita melihat sejarah bagaimana olahraga ini tidak hanya ada pada saat sekarang. Ya. Bahkan jauh sebelum Nabi lahir. Bahkan menjadi kesunahan di masa Nabi SAW. Di antaranya olahraga gulat. Oh iya. Nabi itu Gulat. gulat itu apa ya? Gulat. Wrestling. Wrestling. Oke. Ah, gulat. WWE. WWE. Iya, iya. Ya, WWE. Ya. Jadi gulat. Nabi itu satu hari pernah ditantang oleh ahli gulat. Oke. Namanya Rukanah. Sampai Rukanah itu menyampaikan, kalau engkau menang ya Muhammad melawan saya dalam pertandingan gulat ini, Ya. saya akan masuk Islam. Wah, ditantang nih oleh Rukanah yang orang tuh nggak ada yang berani. Karena memang dia masternya sudah. Ya, Master Gulat. Master gulat. Mas Gul. Mas Gul. Atau Mas Lat. Iya, Mas Lat. Mas Ya. Lat. Nah, akhirnya Nabi menerima tantangan itu. Dan Nabi dengan tawadu, dengan kerendah hatian, kalau memang saya menang, itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan izin Allah, 3 kali babak nih, 3 kali pertandingan, 3 ronde kalau zaman sekarang, Nabi menang berturut-turut. Masya Allah. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Masya Allah. Nah, dari sini kita jadi belajar bahwa Nabi SAW yang kita kenal sebagai Rasul, Nabi, dengan menyampaikan risalah-risalah, ayat-ayat dari Allah, dakwah, ternyata beliau tidak meninggalkan olahraga. Nah, buktinya beliau mahir, ahli, bahkan mampu mengalahkan pakar gulat, ahli gulat, master gulat saat itu. Mas Gul. Mas Gul tadi. Iya. Nah, itu luar biasa kan, dokter. Jadi jangan sampai kita salah memahami, ya hidup ini jangan terlalu sibuk urusan olahraga, yang paling penting mungkin hanya zikir saja. Atau ibadah seperti pada umumnya saja. Ternyata tidak. Di dalam kehidupan Nabi, olahraga itu juga penting. Karena mampu mencetak manusia-manusia yang kuat. Bahkan di antara kesunahannya lagi, ada berkuda. Nah, kuda ini, bayangkan, kita mampu mengendalikan binatang yang tidak punya akal, tapi dengan keseriusan kita, fokusnya kita, ada sinergi, simbiosis hati, perasaan, ya, itu mampu membuat kuda bisa tunduk.
manusia bisa menundukkan kuda yang liar itu coba. Nah, ditambah lagi memang saat itu kendaraan bukan tidak ada tank, tidak ada artileri berat seperti saat ini. Jadi orang memang menggunakan kuda dan itu dipakai untuk apa saja, termasuk kebutuhan perang saat itu.